terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia menyebabkan berbagai perubahan pada masyarakat Indonesia, yaitu dari segi aspek geografis, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Lalu, apa saja yang terjadi pada masyarakat Indonesia di masa kolonial? Apa saja perubahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia? Simak video ini. Pada masa penjajahan terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan. Pada masa pemerintah kolonial Belanda, banyak perusahaan asing yang menanamkan investasi di Indonesia. Gambar saluran irigasi Bendung Komering 10 di Desa Gumawang, Belikung, Madang Raya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Saluran tersebut dibangun sejak masa Hindia Belanda. Daerah Oku Timur yang awalnya hutan belantara berubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang sangat subur hingga sekarang. Masih ingat dengan politik etis yang terdiri atas irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Tujuan utama transmigrasi pada masa tersebut adalah untuk menyebarkan tenaga kerja murah di berbagai perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Pembukaan perkebunan pada masa kolonial barat di Indonesia telah berhasil mendorong persebaran penduduk Indonesia. Munculnya berbagai pusat industri dan perkembangan berbagai fasilitas di kota menjadi daya dorong perkembangan kota-kota. Urbanisasi terjadi hampir di berbagai daerah di Indonesia. Persebaran penduduk Indonesia tidak sebatas dalam lingkungan nasional, tetapi juga lintas negara. Gambar ini adalah negara Suriname di Amerika Latin. Di dalamnya banyak terdapat warga keturunan suku Jawa. Pengaruh pemerintah kolonial barat di satu sisi memiliki pengaruh positif dalam pengenalan berbagai tanaman dan teknologi dan dalam pertanian dan perkebunan. Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat dalam perkembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Pembukaan lahan pada masa kolonial barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Pembukaan lahan untuk pertambangan ini terutama terjadi pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon. Pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi tersebut mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Pada transportasi laut juga dibangun berbagai dermaga di berbagai daerah di Indonesia. Pembangunan jalur anyar Panarukan yang dibangun pada masa pemerintahan Daendels. Di satu sisi, pembangunan tersebut menimbulkan kesengsaraan rakyat, terutama akibat kerja paksa. Namun, di sisi lain, pembangunan jalur tersebut telah mempermudah jalur transportasi dan komunikasi masyarakat Indonesia. Perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Rakyat mulai mengenal tanaman yang tidak hanya untuk dipanen semusim. Pembukaan berbagai perusahaan telah melahirkan berbagai jenis pekerjaan dalam bidang yang berbeda. Sebagai contoh, munculnya kuli-kuli perkebunan, mandor, dan administrasi. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat, masyarakat biasanya bekerja bergotong royong. Contohnya saat mengerjakan sawah. Mereka akan mengerjakan bersama-sama dari satu sawah ke sawah yang lainnya. Pada masa kekuasaan kolonial barat, uang mulai dikenalkan sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Keberadaan uang sebagai barang baru dalam kehidupan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat mulai menyenangi uang karena mudah digunakan. Perhatikan gambar sistem pendidikan pesantren di atas. Pendidikan tersebut berkembang di berbagai daerah pada masa sebelum kedatangan bangsa barat. Terdapat dua pendidikan. Taman Siswa yang berdiri di Yogyakarta merupakan salah satu pelopor gerakan pendidikan modern di Indonesia. Pengaruh pendidikan modern berdampak pada perluasan lapangan kerja pada masyarakat Indonesia. Munculnya elit intelektual memunculkan jenis pekerjaan baru seperti guru, administrasi, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Pada masa kerajaan, rakyat diperintah oleh raja yang merupakan bangsa Indonesia. Pada pemerintahan kolonial barat, rakyat diperintah oleh bangsa asing. Kekuasaan bangsa Indonesia untuk mengatur bangsanya semakin hilang. Tanpa kemerdekaan, bangsa Indonesia sulit mengatur dirinya sendiri. Terbentuknya pemerintahan Hindia Belanda di satu sisi menguntungkan bangsa Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda yang terpusat menyebabkan hubungan yang erat antara rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Muncul perasaan senasib dan sepenanggungan dalam bingkai Hindia Belanda. Munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional tidak lepas dari ikatan politik Hindia Belanda. Perhatikan gambar benteng Fredebuk yang ada di sini.
Peninggalan tersebut merupakan salah satu bukti pengaruh kolonialisme dalam bidang budaya. Masa penjajahan Belanda berpengaruh terhadap teknologi dan seni bangunan di Indonesia. Teknologi bangunan modern dikenalkan bangsa Barat di berbagai wilayah di Indonesia. Perubahan kesenian juga terjadi terutama di masyarakat perkotaan yang mulai mengenal tarian-tarian Barat. Pengaruh kolonial yang lain adalah penyebaran agama Kristen di Indonesia. Tahukah kalian siapa yang menyebarkan agama Katolik ke Indonesia? Mereka adalah para pastor seperti Fransiskus Xavier dari Orde Serikat Yesus. Pastor ini aktif mengunjungi desa-desa di sepanjang pantai Leyte Timur. Usaha penyebaran agama Katolik ini kemudian dilanjutkan oleh pastor-pastor yang lain. Agama Kristen Protestan berkembang di Kepulauan Maluku, terutama setelah VOC menguasai Ambon yang dipelopori oleh Zending. Pakaian gaya Eropa tidak hanya berpengaruh dalam lingkungan keraton, tetapi juga masyarakat luas. Akhirnya, itu saja yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.